Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengauditan 2 yang beranggotakan Koni Marcelina, Fethi Rahmat, Fethi Andriani, Yuri Sofia Naura, dan saya sendiri Septia Andra Ridapuri. Selanjutnya kami akan memaparkan materi chapter 26 tentang internal dan pemerintahan audit keuangan, audit operasional. Artis pertama yaitu Septia Andra Putri Hanifah, kemudian artis kedua yaitu Fethi Rahmat, kemudian editor yaitu Koni Marcelina, kemudian sutradara yaitu Yuri Sofia Naura dan Fethi Andriani. Kemudian yang selanjutnya ada auditor internal keuangan, di mana audit internal merupakan aktivitas konsultasi yang objektif dan independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal itu dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Perusahaan memperkerjakan auditor internalnya sendiri untuk melakukan audit keuangan maupun audit operasi, di mana pedoman profesional auditor sendiri adalah Institute of International Audit. Kemudian yang selanjutnya ada audit keuangan pemerintah, di mana sumber utama literatur otomotif untuk melakukan audit pemerintah atau government audit adalah Government Audit Standards, di mana yang dikeluarkan oleh GAO sesuai dengan warna sampulnya. Standar tersebut seringkali disebut sebagai Yellow Book, di mana yang memuat beberapa pedoman yaitu materials dan yang signifikan. Kemudian pengendalian mutu, audit ketaatan, dan pelaporan. Audit single audit merupakan persyaratan bagi lingkup audit, termasuk diantaranya yang pertama, audit harus sesuai dengan gagas. Kemudian yang kedua, audit harus memahami pengendalian internal atas program federal. Auditor harus menentukan apakah klien telah menaati hukum, regulasi, dan provisi kontrak atau kesepakatan hadiah. Yang selanjutnya ada audit operasi, di mana di luar aktivitas audit keuangan, auditor internal, auditor pemerintah, dan akuntan publik juga melakukan audit operasi yang menangani efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Auditor internal dan auditor pemerintah serta kantor akuntan publik juga diminta melaksanakan audit operasi terhadap efisiensi atau efektivitas perubahan atau unit pemerintahan. Dalam penugasan tersebut, kriteria yang tepat untuk mengevaluasi dua hal penting tersebut yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, di mana efektivitas merupakan tingkatan di mana tujuan organisasi dicapai, kemudian efisiensi merupakan tingkatan sampai di mana biaya dikurangi tanpa mengurangi efektivitas. Kemudian perbedaan audit operasi dan audit keuangan adalah dari tujuannya, di mana distribusi lapangan dan dimasukkan ke bidang non-keuangan. Tujuannya yaitu audit keuangan berorientasi pada masa lalu, sedangkan audit operasi berfokus pada perbaikan kinerja di masa yang akan mendatang. Kemudian yang selanjutnya ada distribusi laporan, di mana laporan audit operasi ditunjukkan semata-mata untuk manajemen, sedangkan laporan audit keuangan pada umumnya didistribusikan kepada pemakai laporan keuangan eksternal. Kemudian yang terakhir adanya dimasukkannya dalam bidang non-keuangan audit keuangan terbatas pada persoalan yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan audit operasi meliputi aspek efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kriteria untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama ada audit fungsional, berkaitan dengan satu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi, seperti efisiensi dan efektivitas, fungsi penggajian untuk suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada audit organisasi, menekankan pada seberapa efisiensi dan efektif fungsi-fungsi organisasi berinteraksi. Yang ketiga ada penugasan khusus, muncul atas permintaan manajemen atas berbagai jenis audit, seperti menentukan penyebab sistem teknologi informasi yang tidak efektif,
menyelidiki kemungkinan dilakukannya kecurangan dalam satu divisi, dan membuat rekomendasi. Audit operasi biasanya dilakukan oleh salah satu dari 3 kelompok berikut, yaitu ada audit internal, audit pemerintahan, dan audit kantor akuntan publik. Selanjutnya, kriteria untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama, kriteria yang lebih spesifik biasanya diinginkan sebelum auditor memulai audit operasi. Sebagai contoh, misalkan Anda melakukan audit operasi atas layout peralatan di pabrik suatu perusahaan. Yang kedua, sumber kriteria untuk mengembangkan kriteria evaluasi spesifik. Auditor operasi dapat menggunakan beberapa sumber, di antaranya kinerja historis, benchmarking, standar teknik, diskusi, dan kesepakatan. Dan terdapat 3 tahap dalam audit operasi, yaitu yang pertama, kriteria yang lebih spesifik biasanya diinginkan sebelum auditor memulai audit operasi. Sebagai contoh, misalkan Anda melakukan audit operasi atas layout peralatan di pabrik suatu perusahaan. Yang kedua, sumber kriteria untuk mengembangkan kriteria evaluasi spesifik. Auditor operasi dapat menggunakan beberapa sumber, di antaranya kinerja historis, benchmarking, standar teknik, diskusi, dan kesepakatan. Untuk topik berikutnya, kami akan membahas studi kasus yang ada di kota California yang sedang diguncang skandal gaji. Pada Juli 2010, warga Bell City, California, kota kecil berpenduduk 40.000 orang, dikejutkan oleh laporan bahwa pejabat kota menerima gaji yang diduga terbesar di negara tersebut. Robert Dizzo, manajer kota, memperoleh gaji sebesar $787.637.000 dengan total kompensasi tahunan termasuk tunjangan mencapai lebih dari $1,5 juta. Sebagai perbandingan, gaji tahunan Presiden Amerika Serikat hanya $400.000. Lalu pada September 2010, Rizzo, wali kota Oscar Hernandez, asisten manajer kota, dan 5 anggota Dewan Kota ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan dana publik. Selain itu, Securities and Exchange Commission menyelidiki penjualan 3 obligasi kota senilai $70 juta setelah auditor negara bagian menemukan kejanggalan. Dana hasil penjualan obligasi tersebut ternyata dimasukkan ke dalam dana umum, bukan ke akun terpisah, dan ditempatkan ke dalam akun tanpa bunga, menyebabkan kerugian signifikan dari pendapatan bunga bagi kota tersebut.